Kalau berbuat baik kepada manusia dibalas yang buruk, itu mungkin banget. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia manusia. Dia punya banyak kekurangan dan keterbatasan. Sedangkan ke Allah gak bakalan. Yang ada, kita berbuat baik kepada Allah sekali, Allah berbuat baik kepada kita 10 kali. Itu paling minimal, gak pernah kurang dari 10 kali. Kita jalan mendekat ke Allah, misalnya sejengkal, Allah mendekat kepada kita berapa? Sehasta. Kita mendekat kepada Allah sehasta, Allah mendekat kepada kita sedepa. Kita jalan kepada Allah dengan cara mendekat ke Allah dengan cara berjalan, Allah mendekat kepada kita dalam keadaan berlari. Itu yang terjadi. Ibaratnya kita telepon Allah sekali, Allah telepon kita 10 kali. Gak ada cerita kita ngejapri Allah terus diantepin contreng 2 tapi masih abu, gak kebaca. Itu gak ada. Sebel gak sih? Gregetan gak sih kalau kita ngejapri teman kita? Teman dalam tanda petik ya, teman spesial. Kita ngejapri dia nih, padahal dia udah lasinnya tuh berkali-kali tuh. Bahkan bukan cuma lasin, dia lagi online, kita pantengin gitu. Wah, lagi online, mudah-mudahan kebaca nih WA saya. Online-nya lama, berarti dia lagi chat sama yang lain. Pas udah online lama, tiba-tiba lasin, berarti dia udah offline lagi, tapi WA kita belum kebaca. Itu biasa banget tuh ke orang kayak gitu. Kita posting sesuatu, terus kita tag ke dia, kita mention ke dia, kita periksa likersnya satu-satu ya, karena likersnya nggak banyak sih. Kita periksa nih, oh ada 10 like, ternyata dia nggak ada di situ. Berat banget kan? Begitu dia posting, kita jadi first liker. Kalau dia posting, kita langsung jadi yang pertama view, yang pertama nge-like. Seolah-olah hidup kita tuh gak ada kerjaan lain kecuali mantengin kegiatan dia. WA-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, Twitter-nya, pokoknya kita aktif banget. Tapi tidak ada respon dari dia. Biasa dibilang bertepuk sebelah tangan. Itu paling menggenaskan menurut saya. Itu baper banget. Apakah kita pernah kayak gitu sama Allah? Gak bakalan. Yang ada sebaliknya, kita berbuat sesuatu yang mengecewakan Allah, Allah tetap aja buat baik buat kita, tetap aja mendekat kepada kita, tetap aja tiap malam Allah datang manggil kita. Bayangin, setiap malam tuh Allah miss call kita loh, tapi kita reject. Allah yang miss call kita. Kita gak pernah miss call Allah. Karena setiap kali kita telepon Allah pasti diangkat. Setiap kali kita nge-WA Allah pasti Allah langsung typing, bukan cuma read. Daripada read tapi gak dibalas juga kan sama aja sakitnya dengan gak di-read ya. Ini begitu read, biru langsung typing. Langsung dibalas sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku sangat dekat. Arti sangat dekat, gak ada cerita sinyalnya lost sinyal. Gak ada cerita lagi offline, jadi cuma centrang satu. Gak ada cerita lagi sibuk sehingga pas kita telepon dialihkan ke voice call misalnya, atau voice message. Ketika kita hubungi Allah, Allah nge-reject, itu gak ada. Inni qarib, ditambah lagi ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan menjawab japri-japrian dari hambaku kalau mereka menjapri aku. Aku juga bakalan angkat telepon dari hambaku kalau mereka telepon aku. Gak ada cerita aku akan mereject, gak ada. Ujibu dalam bahasa sosial media, Allah pasti akan membalas japrian kita. Ujibu dalam bahasa telepon, Allah pasti akan angkat telepon kita. Mustahil Allah gak ngangkat telepon kita.
Kenapa ya telepon saya ditolak aja sama Allah? Kayaknya Allah lagi sibuk sama hambanya yang lain. Memang Allah sibuk, tapi Allah tidak pernah kewalahan. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk, tetapi Allah tidak pernah kewalahan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah lelah, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Walaupun kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk. Yang terjadi justru teman-teman, Allah nelpon kita, Allah manggil kita, Allah nge-miss call kita, tapi kita yang mereject. Dan hebatnya Allah gak pernah pundung loh. Direject lagi, Allah gak pernah, udah males juga nelpon dia, direject terus, gak pernah kayak gitu. Sehari Allah nelpon kita 5 kali, dan sehari 5 kali kita nge-reject panggilan Allah. Apakah Allah pundung? Besok dipanggil lagi, lusa dipanggil lagi. Dan bukan cuma di-reject, kita nge-reject panggilan Allah kadang-kadang sambil ngegerutu gitu. Duh, azan lagi, Kalau bahasa telepon, kok nelpon terus sih, udah di-reject masih nelpon aja. Masih mending nge-rejectnya pakai message gitu. Nge-reject misalnya lagi nyetir, lagi meeting gitu ya. Ini nge-reject tanpa alasan, reject aja pokoknya. Apakah Allah kemudian berputus asa? Enggak. Nggak cukup 5 kali Allah nelpon kita, malamnya Allah ngejapri kita. Sepertiga malam Allah selalu turun ke langit dunia. Kemudian Allah bertanya kepada hamba-hambanya, hal min taib, adakah di antara hambaku yang mau bertaubat sehingga aku terima taubatnya? Hal min mustaghfir, adakah di antara hambaku yang mau meminta ampun sehingga aku ampuni dosa-dosanya? Hal min dhi hajah, adakah di antara hamba-hambaku yang punya masalah sehingga aku tolong dari masalahnya? Allah japri kita setiap malam teman-teman, setiap malam. Apakah kita mengangkat atau membuka japrian Allah? Enggak, kita tidur. Allah japri, kita tidur. Pas kita bangun Allah telepon, kita reject. Dan itu terjadi bukan sekali 2 kali, sehari 2 hari teman-teman, bertahun-tahun kayak gitu. Dari sejak umur kita 12 tahun sampai umur kita sekian belas atau lebih 20 tahun, ternyata kita terus nge-reject dan tidak menghiraukan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah masih manggil kita, ya ibadi, wahai hambaku, ditelepon lagi, nggak pernah berhenti. Sampai akhirnya setelah belasan tahun, puluhan tahun kita nge-reject panggilan Allah, sekali-kalinya kita angkat, Allah senang banget coba. Begitu kita angkat panggilan Allah, hayya 'alas shalah, kita berwudu nih, kita datang ke masjid. Begitu kita datang ke masjid, seolah-olah Allah menyambut kita di pintu masjid. Saking sayangnya Allah kepada kedatangan kita, saking senangnya Allah kita angkat teleponnya, sampai Allah cerita-cerita kepada yang lain. Kalau bahasa kita, telepon gua diangkat loh, gitu coba. Padahal kan Allah gak butuh kita kan ya. Kalau kita butuh kepada seseorang terus kita kayak gitu, wajar. Telepon gua diangkat loh sama dia. WA gua dibaca loh. Dia lagi typing loh. Dia lagi ngebales. Kenapa kita cerita ke teman kita? Karena kita merasa butuh kepada orang itu keren, orang itu luar biasa, dan kita merasa bangga kalau dibalas japriannya oleh orang tersebut. Tapi Allah gak butuh kita teman-teman, sama sekali gak butuh. Seandainya semua makhluk berkumpul lalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu tidak menambah kebesaran Allah walaupun setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke dalam laut. Gak nambah sama sekali. Karena Allah tidak akan bertambah kehebatannya gara-gara ketaatan kita. Gak bertambah. Artinya ketaatan kita tuh gak ngaruh. Kayak kita naruh garam di dalam laut, gak makin asin. Kita naruh gula di dalam laut, gak berubah menjadi manis. Gak ngaruh sama sekali. Jadi Allah gak butuh kita. Atau sebaliknya, semua manusia dan jin berkumpul terus serentak bikin dosa di hadapan Allah, itu juga tidak akan mengurangi kebesaran Allah walaupun sebesar setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke dalam laut. Nggak ngurangin sama sekali.
Allah itu ghaniyun 'anil alamin, gak butuh kepada hambanya, gak butuh sama sekali. Tapi kenapa ekspresi Allah itu kayak orang butuh banget? Disitulah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.